Shalom jemaat yang terkasih. Mari kita mendengarkan sebuah pesan profetik sekali lagi untuk menguatkan hati kita dan untuk mempersiapkan kita untuk perkara-perkara besar dan dahsyat yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang percaya dan memuji Dia. Terlebih dahulu, mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata kita, dan menyambut kehadirannya. Tuhan Yesus tercinta, datanglah di tempat ini, sampaikan sabdamu. Sembunyikan hamba-Mu ini sebagai saluran-Mu di balik salib-Mu. Dan hamba berdoa setiap orang mendengarkan suara Roh Kudus. Di balik setiap perkataan hamba, Kau taruh urapan yang akan menerobos maju dalam kehidupan umat Tuhan, terutama yang bergumul dengan sesuatu. Mujizat akan terjadi bukan karena Tuhan berhutang budi. Mujizat akan terjadi karena Tuhan bermurah hati. Berkati umat-Mu, kami memuji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Di tahun yang brand new tentunya, setiap gereja akan punya suatu visi tersendiri. Itu saling melengkapi asal Alkitabiah. Tapi saya percaya ada rema di setiap gereja sesuai dengan visi yang dicanangkan di sana. Justru kalau tanpa visi liarlah rakyat. Alangkah baiknya every church, setiap gereja mempunyai visi yang dicetuskan dan kita setia dengan itu sambil melihat janji Tuhan digenapi. Dan tahun ini saya mendapatkan sebuah pesan profetik untuk umat yang saya pimpin dan saya yakin kita semua yang mendengarkannya pun akan diberkati. Saya percaya di tahun ini Tuhan telah tentukan menjadi tahun pujian dan penyediaan, the year of praise and provision. Tentunya setiap gereja berbeda-beda sekali lagi, tapi kita bisa belajar dan menerima sesuatu dari setiap rema dan setiap visi masing-masing di rumah Tuhan. Apa artinya tahun pujian dan tahun penyediaan? Tuhan menghendaki agar kita umatnya itu banyak memuji, bukan mengeluh. Banyak menyembah, bukan bersungut-sungut. Toh khawatir tidak bisa menambah sehasta. Justru memuji itu jauh lebih berguna. Masih ada lembah Yehosafat, masih ada yang namanya jarahan dalam pujian. Bukan berarti kalau kita memuji Tuhan itu supaya dapat sesuatu. Juga enggak, karena memuji itu enggak jodoh dengan kata supaya. Jangan memuji supaya. Aku memuji supaya diberkati, aku memuji supaya Tuhan berikan mujizat dan jawab doaku. Jawab enggak jawab, pasti dijawab sih, tapi seringkali orang kalau belum dijawab doanya kecewa dulu. Dan kalau memuji itu bersyarat, ada ketentuan. Aku memuji lo ya, berarti Tuhan berutang budi. Kalau aku memujimu, kau harus melakukan mujizat untukku. Gak bisa. Memuji Tuhan itu gak bisa memuji supaya. Memuji itu karena. Kita memuji karena Tuhan layak. Kalau kita gak memuji Tuhan, batu-batu di jalanan akan berteriak Hosana, Hosana. Kalau kita nggak menyembah, burung di udara berkicau tiap pagi, bahkan langit cakrawala menceritakan kemuliaannya. Yang nggak muji, nggak nyembah, yang rugi. Apalagi kalau kita ini bukan hanya makhluk hidup, kita ini makhluk yang paling mulia, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Sepatutnya, seyogyanya kita harus lebih memuji Tuhan daripada burung di udara, daripada segala ciptaan Allah. Memuji itu memang jauh lebih useful. Karena sekalipun Tuhan tidak berhutang sama siapa-siapa ketika kita menyembah. Karena Dia layak, bukan? Apalagi Dia sekarang juru selamat kita. Dia Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja. Sekalipun Tuhan tidak punya obligasi untuk memberkati kita. Tapi orang yang memuji dan menyembah itu ada banyak benefitnya. Kita nggak usah kejar itu. Sama seperti bernafas, tujuan kita kan hanya hidup setiap hari dengan sungguh-sungguh hidup berkenan. Nafas itu sudah Tuhan sediakan oksigennya tanpa kita minta, seringkali kita nggak sadari, kita tarik nafas ke paru-paru, kita buang lagi, sampai kita ngalami yang namanya paru-parunya bermasalah, sesak nafas segala, baru kita menghargai oksigen itu mahal sekali. Atau kemampuan untuk menyedotnya. Meskipun kita nggak minta, Tuhan sediakan. Nah, ini dia penyediaan Allah. Orang yang memuji dan menyembah itu, nasib orang itu ada di tangan Tuhan yang dia puji. Dan Tuhan menentukan nasib orang yang memujinya.
Dan ada persediaan-persediaan atau penyediaan-penyediaan dan pengadaan-pengadaan Allah bagi orang-orang yang tekun memuji melawan arus, bahkan ketika hatinya mau mengeluh, dia berikan korban pujian. Ketika dia harusnya bersungut-sungut, dia memilih untuk mengakui dengan iman. Pada saat dia maunya membalas, dia memilih untuk cari Tuhan. Pada waktu dia mau berdosa, malah justru dia cari firman. Pada orang seperti itu, Ibrani sendiri berkata begini, ada upah bagi orang yang mencari. So, Tuhan tidak pernah membiarkan sia-sia orang yang mencarinya, sekalipun mereka tidak minta. Seperti oksigen yang disediakan, ada penyediaan Allah bagi orang-orang yang berjubah pujian. Jadi memuji itu karena dia adalah juru selamat kita, karena dia adalah Bapa kita, karena dia adalah Allah, karena Tuhan itu layak. Bukan memuji supaya kita dapat sesuatu. Namun firman ini tetap perlu dibagikan. Sekalipun bukan demi supaya kita mengejar, itu bukan aplikasinya. Tetap kita harus tahu, we must know what rights we have as children of God, as His bride. Kita harus tahu hak apa yang kita miliki, hak penuh, ahli waris, anak-anak kerajaan Allah, dan mempelai wanitanya. We must know. Karena waktu kita mengerti ini, kita jadi kuat dalam kasih karunia. Saya yakin tahun ini adalah tahun yang kita harus banyak memuji Tuhan dengan sengaja. Memuji itu gak segampang yang kita kira. Kita kira kita akan normalnya alami memuji. Enggak, daging kita tuh menyeret ke belakang. Daging kita tuh lebih bakat alam untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Memuji itu disiplin rohani yang super tinggi, bukan sekedar menyanyi. Tapi memuji Tuhan itu bukan hanya nyanyian loh. Coba renungkan. Memuji Tuhan itu ternyata lebih dari itu. Kita buka dulu firman Tuhan di Mazmur 22 ayat yang keempat. Di dalam suatu perikop firman, Daud sedang bermasalah, bahkan jiwanya merana. Karena itu di judul Alkitab Indonesia kita diberi judul begini, Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Daud lagi merasa kesepian, dia sama sekali tidak kepingin memuji Tuhan. Tapi dia bangun pagi bangun tidur pagi-pagi maksudnya, di ayat 1 untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Coba saya bahas itu dulu. Untuk pemimpin biduan di sini itu siapa? Untuk WL-nya, pemimpin pujian, atau untuk pemimpin negara? Bukan. Ada berapa tafsiran, ahli teologi mendebatkan. Salah satu kemungkinan adalah untuk pemimpin pujian karena bahasa Indonesianya P huruf kecil, tetapi sebenarnya di bahasa Inggrisnya for the leader of the choir of heaven. Dengan L huruf besar, atau untuk pemimpin pujian dengan P huruf besar di depannya, berarti bisa jadi untuk pemimpin pujian itu untuk Tuhan, Panglima Bala Tentara Sorga, the leader of the choir. Bagi dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan syukur. Bisa jadi untuk pemimpin pujian ini untuk Tuhan Yesus. Sedangkan Daud, memang mazmurnya sih mazmur Daud, tapi mazmur itu untuk Tuhan, segala pujian itu untuk Tuhan. Baik pujian pada waktu kita lagi nyaman, atau pujian ketika kita sama sekali gak kepingin memuji Tuhan. Ketika kita sedang bermasalah, dirundung dengan berbagai macam persoalan. Atau ketika memuji itu mudah atau gampang, atau ketika susah setengah mati. Buka mulut aja gak sudi. Segala macam tipe pujian dinaikkan dari hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Pujian itu miliknya Tuhan. Untuk pemimpin biduan. Jadi pujian kita gak pernah sia-sia. Tiap kali kita memuji itu pasti kena. Asal yang kita puji adalah Tuhan. Asal kita memuji Tuhan dengan cara yang berkenan. Sesuai dengan firman Tuhan. Bukan seperti orang gila yang telanjang nari-nari di jalan. Memuji dengan memuliakan Tuhan. Kalau kita melakukannya secara alkitabiah, apapun musim hidup kita, musim hidup Daud lagi gak enak nih, makanya Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Di situ ditulis menurut lagu cukup stressful, cukup depresif, Rusa di Kala Fajar. Maksudnya sepi, fajar pagi hari. Dia seperti rusa yang haus. Dia pagi-pagi subuh terjaga. Kemungkinan dia gak nyenyak tidur karena bermasalah. Atau rusa yang dikejar-kejar.
oleh hewan predatornya. Mungkin dikejar oleh hewan pemangsa. Mungkin dikejar oleh serigala. Rusa di kala fajar langsung cari Tuhan, sambut Tuhan. Tuhan, aku gak bisa tidur, pagi-pagi, subuh-subuh aku menunggu. Tapi juga bicara kepada kita, Daud ini sengaja. Waktu dia gak enak, dia cari Tuhan di pagi-pagi buta. Sebelum orang lain bangun tidur, mengotori awan dan angkasa. Dengan doa-doa yang penuh dengan kemunafikan, doa-doa yang nyaman. Daud pagi-pagi dulu serbu sorga. Waktu jalurnya masih belum ada saingan. Ya, bagi Tuhan sama saja berapa orang yang berdoa di dunia. Tapi bagi Daud, dia bisa konsentrasi penuh di pagi hari. Dia mau memuji dulu. Sebelum bahkan seluruh sel tubuhnya bangun tidur, hari itu belum terjaga, waktu itu masih belum segar matanya masih begini karena lelah, ngantuk, tidur gak cukup atau bangun kepagian. Daud biarkan dirinya dan langkah derap kakinya langsung masuk ke hadirat Allah untuk memuji seperti rusa haus mencari air. Daud mencari Tuhannya lewat pujian. Makanya dia berkata, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku akan cari Tuhan subuh-subuh. Memuji Tuhan itu memang harus lawan arus. Rusa satu ini telah mencuri perhatian sorga. Apapun terjadi di hidupnya, meskipun hatinya penuh keluhan, where is God in my life? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Di mana Allahku? Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Tetap saja seperti rusa yang haus air, datang ke hadirat Allah, fajar-fajar menunggu. Mazmur Daud, pujian itu untuk Tuhan. Dan kalau sudah sampai ke Tuhan, apa yang terjadi? Kita baca dulu ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dia berseru doa-doa doang. Gak nyampe-nyampe rasanya, padahal sampai sih, itu cuma perasaan saja. Tapi pernah gak kalau kita itu lagi stres gitu, lagi berbeban berat, batin tertekan, rasanya doa gak mempan, gak nyampe. Ya itu memang perasaan, tapi valid sih. Gimana pun tetap validasi. Perasaan itu kan real, tapi bukan berarti itulah kebenarannya. Tapi Allah tidak menyangkali perasaan yang ada pada hambanya. Dijadikan firman Tuhan di Mazmur 22 ayat 2. Tuhan menerima keluhannya. Tetapi kuncinya untuk masuk ke hadirat Tuhan bukan sekedar doa berseru-seru. Tetapi memuji Tuhan dengan segenap hati. Sebelum satu pun doanya terjawab, tiada satu pun mujizat terjadi. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kayaknya Daud udah berhari-hari dia mencari Tuhan. Seharian ini. Jadi doa itu jangan cepat give up. Kalau nggak terjawab, baru setengah jam udah rasa, percuma. Dia loh, dari fajar, siang hari berseru, masih belum terasa didengarkan. Malam hari dia tetap berseru sekali lagi, tapi juga belum kunjung tenang. Ayat 4 ini adalah kuncinya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya ulang lagi. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal seolah-olah dia sadar, padahal loh Tuhan itu kan ada, kenapa dia gak pernah datang untuk menolong saya? Bukan begitu, ini bukan padahal itu. Padahal ini seperti seolah-olah Daud menyadari sesuatu. Seperti suara seruan Eureka, aku telah menemukan, seperti seorang ilmuwan yang mendapatkan penemuan baru. Dia berkata, padahal, oh iya, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Lalu dia turun lagi ke bawah, kepadamu nenek moyang kami percaya,
Mereka percaya engkau luputkan, terjadi penyediaan. Kepadamu mereka berseru ayat 6, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, mereka nggak dapat malu. Tapi aku ini ulat, bukan orang cela bagi manusia, dihina lalu dia bilang bahwa dianya tidak bisa. Tetapi lalu dia berkata, Tuhanku sanggup. Tapi engkau Tuhan jangan jauh. Kekuatanku, segera tolong aku. Lepaskan aku dari pedang. Di ayat 21, nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkan aku dari mulut singa. Aku hendak memasyurkan namamu. Ayat 23, kepada saudaraku. Aku memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap cucu Yakub, muliakan dia. Gentarlah terhadap dia. Sebab ia tidak memandang hina, tidak merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan sebagainya. Kunci terjadi shift, pergeseran, terobosan dalam kehidupan doa dan dalam pergumulan Daud saat itu entah apa, ada di ayat 4. Setelah dia mencoba fajar, siang, malam, dan tidak kunjung datang pertolongan, seolah-olah itu perasaan dia saja, tapi dia mengalami goal. Ada sebuah keyakinan iman dan penghiburan. Ada suatu kekuatan yang baru, ada sebuah pengurapan ketika di ayat 4 dia berkata, Eureka, oh iya, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia baru menyadari ketika dia memuji bahwa Tuhan tidak datang pergi, karena dikatakan dia bersemayam. Asal kita ini berjubah pujian, Tuhan tidak pernah sesungguhnya jauh dari kehidupan Anda dan saya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia sadar bahwa memuji Tuhan itu bukan sekedar mulut nyanyi doang. Ternyata memuji Tuhan itu adalah sebuah state of mind atau sebuah kondisi pikiran. Kondisi hati tentunya. Sebab Alkitab berkata di Perjanjian Baru, mulut seseorang itu tergantung hatinya. Jadi bukan apa yang masuk ke mulutnya itu yang menajiskan atau makanan, tapi apa yang keluar dari hatinya, perceraian, perzinahan, omong kotor. Sebab apa yang ada di hatimu, itu yang ada di mulutmu. Berkali-kali dibolak-balik kebenaran itu memberitahu pada kita, hati itu connect langsung dengan mulut. Jadi kalau kita itu memuji Tuhan, mulut kita akan mempengaruhi hati, atau lebih tepatnya lagi, hati kita gimana, itu keluar di mulut kita. Memang memuji Tuhan harus dengan iman sih. Kalau kita bergantung perasaan, kayaknya akan jarang memuji. Namun demikian, pujian ternyata bukan hanya nyanyian. Kita pernah dengar pujian itu gaya hidup, iya sih. Tapi lebih dari itu, pujian itu is a state of mind. A state of the heart. Sebuah keadaan hati yang sengaja memandang dan mengakui Tuhan. Sebelum mengeluhkan, mengagungkan, minimal dia menyembah Tuhan karena siapa Tuhan dalam hidupnya. Sebelum Tuhan berbuat apa atau sesuatu untuk dirinya. Memuji Tuhan adalah sebuah kondisi hati dan pikiran. Aku mau fokus ke Yesus. Aku mau konsentrasi kepada apa yang Tuhan perbuat. Kalau belum akan datang, paling tidak Tuhan pernah melakukan perbuatan besar di masa lalu. Kalau bukan untuk aku, untuk bangsa Israel minimal. Aku mau akui Allah Israel itu dan aku akan elukan, agungkan lewat kalimat kata-kata yang berujung karena hati kita memuji menyembah, pasti ujungnya jadi lagu. Bukan lagu baru, pasti kita ingat satu lagu pujian, seorang musisi yang diberikan bakat ekstra. Mungkin bisa jadi tercipta atau menggubah sebuah lagu pujian yang baru. Tapi mayoritas anak-anak Tuhan mungkin tidak punya bakat untuk menyanyi, apalagi menggubah lagu. Akan ingat salah satu lagu yang sudah pernah diciptakan. Gak bisa enggak, hati yang state of the heart and state of the mind, kondisi hatinya yang begini itu, ujung-ujungnya pasti nyanyi. Nah waktu nyanyi, itu manifestasi bahwa sesuatu terjadi di hati. Dan ketika kita nyanyi, hatinya akan semakin di kondisi begini. Akan terjadi lingkaran Tuhan yang tak terputus. Ayam, telur, ayam mana dulu? Saling mendahului, memang awal mula ayam sih. Tuhan menciptakan ayam, lalu ayam bertelur. Tuhan ciptakan pohon, lalu berbiji. Di dalam buah-buahnya ada biji-bijian. Tapi setelah itu kan ayam telur, telur jadi ayam jadi telur. Mulut kita dan hati kita mulai berlomba-lomba untuk fokus ke Yesus. Memuji Tuhan itu bukan hanya nyanyi. Bisa berujung nyanyi. Atau bisa bermula
pada nyanyian lalu hati mengikuti, perasaan juga. Pokoknya, it is closely related to the state of the heart that wants to focus on Jesus. Selalu sangat-sangat berhubungan erat dengan hati yang mau fokus pada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bersemayam di atas pujian orang Israel. Hati kayak gitu mana bisa Tuhan tahan? Gak mungkin. Kita papa jahat aja, ayah ibu, lihat anaknya. Papa, I love you. Papa, terima kasih. Papa baik deh. Mana bisa kita itu tahan. Kalau tahan keterlaluan. Kita ini loh orang jahat. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha baik. Orang yang paling baik itu jahat dibanding Tuhan. Apalagi Tuhan bisa masigu hatinya. Hatinya bisa tergerak. Makanya itu Tuhan bertahta atau bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Memang muji itu juga gaya hidup. Kalau kita lakukan terus-menerus jadi kebiasaan. Seseorang melakukan sesuatu lebih dari 3 kali aja jadi kebiasaan buruk atau kebiasaan baik juga bisa. Seringkali melawan arus di dunia ini kebiasaan baik perlu lebih banyak frekuensinya. Karena dunia ini jatuh ke dalam dosa, kita semua itu bakat alam Adam. Tapi kalau kita cukup terus melakukan pujian terus-menerus, nggak sampai setengah tahun ini, pujian menjadi gaya hidup yang memerdekakan. Apa maksudnya Tuhan bersemayam, yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel? Artinya Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Saya kasih 2 penjelasan saja. Simple. Apa maksudnya, atau apa aplikasinya, apa benefit atau untungnya, penyediaan apa yang Tuhan akan adakan bagi orang-orang yang memuji? Tuhan bersemayam atau bertahta di atas pujian umatnya. 1. Orang yang memuji Tuhan, Tuhan akan mengatasi hidupnya. Itu artinya Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Siapa memuji Tuhan? Tuhan mengatasi hidupnya. Jadi, makanya itu orang kalau setelah memujikan ceria hatinya, meskipun masalahnya masih ada. Karena dia mendapatkan satu kesaksian roh di dalam dirinya bahwa, don't worry my son. Jangan khawatir putraku atau putriku. Aku pegang kendali atas hidupmu. Kamu memuji aku dengan segenap hati, kamu mengakui siapa Allahmu, Allahmu bertanggung jawab. Aku akan mengatasi hidupmu. Dengan segala masalahnya satu packaging, satu paket semuanya dengan plus minusnya. Semuanya menjadi milikku. Makanya itu kalau kita menyembah berhala kan kita diikat oleh berhala itu. Kalau kita memberikan pujian, penyembahan baik dalam bentuk gerak-gerik tubuh atau perkataan atau janji. Whatever it is. Atau suatu ritual penyembahan langsung. Bukankah hidup kita akan dipengaruhi dengan kuasa gelap? Akan diikat oleh roh jahat. Siapa memuji? Dia menjadi milik yang dia puji. Waktu kita memuji Tuhan, sebenarnya kita sedang menyerahkan hidup kita ke atas. Dia bertahta di atas pujian umatnya. Itu berarti dia menerima seperti ini. Lebih dari lagu, dia terima hidupku. Dia terima hidupmu. Dia berkata, mulai hari ini aku mengatasi hidupmu. Your life, my responsibility. Hidupmu adalah tanggung jawab saya. Makanya itu kita bisa punya keyakinan percaya bahwa everything will be alright in Christ. Segala sesuatu akan menjadi baik dalam Kristus. Bukan semuanya fine-fine saja, tapi semua indah pada waktunya. Yang pertama, orang yang memuji Tuhan, Tuhan mengatasi hidupnya. Yang kedua, orang yang memuji Tuhan akan mengatasi masalahnya. Karena pujian itu tangga Yakub naik turun, dia nggak hanya naik saja. Apa yang naik, hukum gravitasi mengatakan pasti akan turun. Dalam pujian juga mirip, apa yang naik pasti ada turunnya. Tuhan bertahta di atas pujian itu bukan berarti lalu Tuhan berada di sana, tidak campur tangan, atau nggak urusi hidup kita. Dia bertahta di atas pujian itu berarti hulu ke hilir. Bak urapan di kepala, ke janggut turun, seperti gunung Hermon, sampai ke laut mati. Titik terendah itu pun akan terjangkau. Padahal di atas sana itu airnya air dingin, sampai ke bawah airnya itu membuat apapun yang dilemparkan ke dalamnya mengapung, gajah atau tank sekaligus. Berupa air es di Gunung Hermon,
Sampai ke bawah sana menjadi air mineral tinggi yang asin sekali. Yang bisa menyembuhkan kalau kita kaki ada borokan. Kalau kita ada luka terbuka, itu akan langsung kering, perih memang. Tapi akan langsung mengeringkan, ada terapeutik, ada nilai terapinya. Ada kesembuhan ilahi. Jadi nggak mungkin kita itu hanya naik ke atas. Mana ada anak kecil kalau api-api hak dan berkata, Papa gendong, apalagi masih kecil. Mbak Lita pun, saya nggak tahan kalau ada anak salah satu anak saya, waktu mereka masih kecil, sekarang mereka udah besar sih nggak kuat. Tapi Tuhan selalu kuat. Allah kita adalah Allah yang kuat. We have a strong God. We have a powerful Father. Kalau dia angkat tangan gini, Papa. Saya bertata di atas karena saya lebih tinggi, karena saya ayahnya. Saya orang dewasa, mereka anak kecil. Ketika mereka angkat tangan begini, pasti saya responi dengan mengulurkan tangan. Tuhan bertata di atas itu berarti dia ulurkan tangan ke bawah. Makanya ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu bukan pepatah gampangan. Meskipun itu lucu didengar atau biasa atau ya klise sekali. But it's true though. It's true. Apa yang angkat akan turun. Bukan berarti angkat tangan itu jimat atau keramat. Tidak. Tapi kalau dari hati yang tulus, sesuatu turun dari sorga. Sesuatu turun dari perbendaharaan Allah. Itulah penyediaannya. The provision of God. Saya pasti akan ulurkan tangan saya, lalu gendong anak saya. Dulu anak saya yang pertama, kedua tidak jauh berbeda usianya. Saya angkat dua-dua, saya gendong peluk mereka. Satu di atas sini, satu saya gendong begitu. Asal ada yang jaga di belakang, supaya nggak jatuh. Wah, saya senang sekali masa-masa itu. Sekarang udah gede-gede, nggak bisa digendong nih. Tapi kita selamanya kecil. Tidak ada satupun di antara kita yang punya masalah terlalu besar di hadapan Allah. Allah bisa menggendongmu. Tuhan pasti akan membantu kita mengatasi. Bukan hanya Tuhan akan mengatasi hidup kita, tapi Tuhan akan mengizinkan kita bersama Dia mengatasi masalah kita. Akan ada hikmat dari tempat maha tinggi. Tiba-tiba kita yang biasa-biasa punya otaknya Salomo. Akan punya imannya Abraham. Padahal kita ini loh dulunya orang pelin-pelan. Orang-orang yang pecundang, penakut seperti di Gua Adulam tiba-tiba punya hatinya Daud. Ada sesuatu yang turun. Kalau Allah mau solve your problems, Allah mau memecahkan permasalahanmu, Dia akan memakaimu. Sebagian kecil permasalahan itu akan diselesaikan, Tuhan akan pakai orang lain dalam hidupmu. Tapi sebagian besar Tuhan akan memakai dirimu. Makanya dirimu dan diriku disebut sebagai lebih dari pemenang. Berarti Tuhan mau kita terlebih dahulu menang. Tuhan punya pilihan ke satu adalah dirimu dan diriku. Untuk menyelesaikan permasalahan kita. Tuhan akan kasih kita hikmat dari tempat maha tinggi. Pewahyuan, strategi. Tuhan akan kasih iman, keberanian, peace. Bahkan tanpa damai sejahtera. Mana bisa kita berjalan dengan Allah. Tuhan akan kasih kita sukacita yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Tuhan akan beri kita kasih, ketenangan, atau sense of timing, atau suatu perasaan, suatu kepekaan untuk tahu waktu ilahi. Tuhan juga akan bisa memberikan pada kita kemampuan untuk membeda-bedakan roh, ditipu nggak jadi. Atau bisa memutarbalikkan kondisi, keadaan seperti Nehemia, seperti semua tokoh-tokoh tersebut. Atau mencegah musibah, ataupun musibah sudah tiba. Tuhan bisa memakai kita sebagai agen restorasi untuk memulihkan. Allah akan mengajarkan kepada kita, Dia akan memberi kita blueprint DNA. Tuhan akan menunjukkan caranya. God will use us. Memuji Tuhan tuh komplikasinya jauh. Seolah-olah hanya nyanyi. Tapi itu kondisi hati. Itu ujungnya bisa terjadi kerjasama dengan Allah Bapa. Di mana Tuhan akan mewahyukan sesuatu dari atas itu. Apa yang naik akan turun dalam bentuk pertolongan, kekuatan, penghiburan, hikmat, marifat. Dan juga apa yang dunia katakan keberuntungan. Yosua diberitahu itu, kamu akan masuk ke tanah perjanjian, renungkan firman. Jangan sampai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya kemanapun kau pergi, kau akan beruntung dalam perjalanan. Orang dunia bilang luck atau hoki. Tapi anak-anak Tuhan bilang, memanggil itu penyediaan Allah atau provision. Itulah persediaan Bapa. Dunia berkata itu keberuntungan. Anak-anak Tuhan berkata itu pertolongan. Tuhan tidak akan tanggung kalau membantu, menolong. Sebab lembah pujian itu masih ada. Tuhan masih melakukan mujizat seperti Paulus dan Silas di penjara. Whatever goes up will come down.
apapun yang naik ke atas, tulus dari hati, pasti turun ke bawah. Sekalipun kita nggak selalu bisa menentukan mujizat apa yang kita terima atau kapan. Tapi saya yakin, Ibrani berkata, tidak ada orang cari Tuhan itu sia-sia. Tuhan memberi upah kepada barang siapa yang mencarinya. Barang siapa datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Inilah iman kita. Iman duluan. Iman itu bahkan kita bisa nyanyikan namanya pujian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang memuji Tuhan, Tuhan mengatasi hidupnya. Orang yang memuji Tuhan akan mengatasi masalahnya sendiri. Tentunya Tuhan akan tolong, Tuhan akan kirim orang seperti Yesaya katakan, orang yang merombakmu akan menjauh, orang yang membangunmu akan berduyun-duyun datang. Tapi semua itu alhasil dari covenant atau perjanjianmu dengan Tuhan. Atau masa-masa kusyukmu dengan Yesus itu. Itu semua adalah buah-buah hadirat Allah di hidupmu. God will use your spirit, makanya itu Paulus berkata begini, kasih karunia menyertai rohmu, ada banyak hal tidak bisa di-explain, tidak bisa di-describe, tidak bisa dijelaskan. Ketika kita mendekat pada Tuhan, things just happen. Seolah-olah banyak kebetulan, namanya kebajikan dan kemurahan. Padahal engkaulah yang kudus. Tuhan itu tulus, tidak pernah berdusta dalam hidup kita yang bersemayam, tinggal di dalam dan di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Saya ajak kita tahun ini sengaja menjaga hati. Sengaja mengenakan jubah pujian bahkan ketika kita sama sekali tidak ingin memuji. Justru jadikan pujianmu korban pujian yang harum di hadapan Tuhan. Jangan pakai mulut untuk mengeluh. Pakai mulut untuk mengatakan hal-hal yang membangun. Jangan pakai hidup untuk berdosa. Orang yang memuji tidak akan berdosa. Kalau orang yang memuji sungguhan berujung pada ketaatan. Sebab pujian dan ketaatan itu saudara kembar, saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan membuka tingkap langit. The resources atau sumber daya dari Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau saya bilang penyediaan atau provision, gak selalu uang dan barang. Banyak orang pikirannya cetek atau dangkal sekali. Kalau bicara tentang provisi atau penyediaan pengadaan, kita mikirnya benda. Bukan. Awal-awal itu juga bisa hikmat, strateginya, suatu perspektif paradigma. Kebanyakan berkat itu dalam alam rohani. Bukan alam jasmani. Alam jasmani itu hanya demonstrasi, hanya manifestasi, hanya testimoni atau kesaksian bahwa Allah itu nyata. Tapi sebagian besar berkat dan initially atau pada awal mulanya ketika bumi belum berbentuk, Roh Kudus melayang-layang di udara, seringkali berkat yang nomor satu diberikan adalah hadirat Allah. Baru setelah itu keluar firman, jadilah, maka terang jadi, maka bumi jadi. Kalau saya bilang penyediaan atau provision atau pengadaan, what I meant were spiritual blessings. Yang saya maksudkan adalah berkat-berkat di alam rohani. Efesus katakan, di dalam Kristus, dalam sorga. Oh haleluya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mari siapkan hati kita untuk menghampiri tata Allah bukan hanya di ibadah ini atau melalui pesan ini. Tapi mulai hari ini, siapkan diri untuk berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mulai hari ini, siapkan hidupmu untuk berziarah every day, setiap hari, mendekat kepada tahta kasih karunia. Masuk ke hadirat Allah, angkat hati dan menyembah. Yesus layak soalnya. Bukan supaya kita dapat sesuatu, kita memuji. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Haleluya. Meteraikan firman-Mu Tuhan, bangkitkan umat yang berjubah pujian, bukan hanya di mulut kami, tapi dalam kehidupan. Terima kasih, berkat-Mu atas umat-Mu, penyediaan-Mu tak pernah terlambat hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku, Allah Bapa Putra Roh Kudus selalu beserta pada orang-orang percaya. Dalam nama Yesus, haleluya.